Mengapa doa kepada Maria penting dalam tradisi Katolik? Doa kepada Maria adalah bagian penting dalam tradisi Katolik karena Maria, sebagai Bunda Yesus, memiliki peran istimewa dalam sejarah keselamatan. Gereja Katolik tidak menyembah Maria, tetapi memberikan penghormatan kepada Maria sebagai Bunda Allah, yang dipilih untuk menjadi sarana inkarnasi Kristus. Alasan utama doa kepada Maria penting. 1. Maria sebagai pengantara. Maria dikenal sebagai pengantara segala rahmat. Dalam pernikahan di Kana, Yohanes 2, 1-11, Maria memohon kepada Yesus untuk melakukan mukjizat pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Maria adalah perantara yang peduli pada kebutuhan umat manusia dan membawa permohonan kita kepada Yesus. 2. Doa kepada Maria berpusat pada Kristus. Setiap doa kepada Maria selalu mengarahkan umat kepada Yesus. Contohnya adalah doa Rosario, di mana umat merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus melalui perantaraan Maria. 3. Teladan iman dan ketaatan. Maria adalah teladan iman sempurna karena ketaatannya kepada kehendak Allah. Dengan mendoakan Maria, umat diajak untuk meneladani imannya yang total. Bentuk-bentuk doa kepada Maria, seperti doa Rosario, doa Angelus, mengingat momen kabar sukacita kepada Maria, dan Salam Maria, berdasarkan kata-kata malaikat Gabriel dan Elizabeth. Doa kepada Maria penting karena membantu umat Katolik mendekatkan diri kepada Yesus melalui perantara yang rendah hati dan penuh kasih. Maria adalah teladan iman dan kasih Tuhan, serta sumber inspirasi bagi umat untuk hidup kudus sesuai kehendak Allah. Perbedaan bulan Maria dan Rosario. Bulan Mei diperingati sebagai bulan Maria berawal dari tradisi yang berkembang di negara 4 musim. Masyarakat di negara tersebut menyambut musim semi di mana bunga-bunga bermekaran. Jadi, bulan Mei sering dianggap sebagai awal sebuah kehidupan. Bagi umat Katolik, Bunda Maria adalah hawa baru. Karena itu, bulan Mei adalah bulan dimulainya sebuah kehidupan yang baru. Selanjutnya pada tahun 1809, Paus Pius VII menegaskan bulan Mei adalah bulan di mana devosi didedikasikan kepada Maria. Bulan Oktober diperingati sebagai bulan Rosario dan ini berhubungan dengan perang salib yang terjadi pada Oktober tahun 1571. Dalam situasi ini, Paus Pius V bersama seluruh umat Katolik mendaraskan Rosario, hingga akhirnya, pasukan Kristen meraih kemenangan. Selanjutnya, pada 1891, Paus Leo XIII menetapkan bulan Oktober adalah bulan yang dikhususkan kepada Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Pada bulan Mei kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah yang memberi kehidupan bagi manusia. Pada bulan Oktober kita mengenang kekuatan doa kepada Allah melalui sarana Rosario.
Apakah kamu menyadari konklav tahun 2025 ini sangat istimewa? 1. Konklav tahun 2025 ini bukan konklav biasa. Ini adalah yang terbesar dalam sejarah Gereja Katolik, diikuti oleh 133 kardinal dari 71 negara. 2. Keberagaman global yang belum pernah terjadi. Para kardinal yang berpartisipasi berasal dari 6 benua dengan perwakilan signifikan dari Asia, Afrika, dan Oseania. Termasuk di dalamnya Kardinal Suharyo dari Indonesia. 3. Pemilih termuda berasal dari Australia, Kardinal Mikola yang berusia 45 tahun. Dan kardinal tertua berasal dari Madrid, Spanyol, Kardinal Carlos Osoro yang berusia hampir 80 tahun. 4. Italia memiliki kardinal terbanyak sebanyak 17 orang dibandingkan negara lain. Sementara dari Asia ada India dan Filipina yang masing-masing memiliki 4 wakil. 5. 80% kardinal yang ikut konklav tahun ini dipilih oleh Paus Fransiskus. Dan ada 5 kardinal yang telah ikut konklav selama 3 kali berturut-turut. Kini saatnya kita semua berdoa untuk konklav tahun ini. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bersama seluruh gereja agar Roh Kudus turun atas para kardinal. Anugerahkanlah mereka rahmat kebijaksanaan dan penegasan rohani, kemampuan mendengarkan dan keteguhan iman, keberanian dan kerendahan hati. Naungilah mereka di saat penting ini. Semoga mereka bersama-sama menegaskan kehendak-Mu dengan kebenaran dan keterbukaan, sehingga dapat memilih seseorang yang Engkau kehendaki saja untuk memimpin kami semua. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Kapan sih konklav dilaksanakan? Jadi gini bro, konklav buat pilih paus baru bakal dimulai 7 Mei 2025 di Kapel Sistina, Vatikan. Ada 135 kardinal yang bakal ikut voting secara rahasia, dan mereka harus dapetin 2/3 suara biar bisa mutusin siapa yang jadi paus baru. Di antara calon-calon yang lagi naik daun, ada Kardinal Pietro Parolin dari Italia, Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina, Kardinal Matteo Zuppi dari Italia, Kardinal Peter Erdo dari Hungaria, dan masih banyak lagi. Mantapnya, ini juga bisa jadi momen buat ngangkat paus dari luar Eropa yang nge-represent sama-sama globalnya Gereja Katolik. Mari kita doakan agar konklav ini berjalan dengan lancar. Amin. Follow OMK Katarina dan share video ini ke temanmu. Apa itu konklav? Konklav adalah proses pemilihan paus baru dalam Gereja Katolik. Kata ini berasal dari bahasa Latin cumclav, artinya dikunci, karena para kardinal dikurung dalam Kapel Sistina, Vatikan, sampai satu orang terpilih menjadi paus. Pemilihan hanya bisa dilakukan oleh kardinal berusia di bawah 80 tahun. Mereka tinggal di tempat khusus dan dilarang berkomunikasi dengan dunia luar. Setiap hari, mereka memberikan suara 2 kali di pagi hari dan 2 kali di sore hari. Seorang kandidat harus mendapat 2/3 suara untuk menang. Setelah pemungutan suara, asap dikeluarkan dari cerobong. Asap hitam berarti belum ada paus, tapi kalau asap putih mengepul, itu tandanya habemus papam. Kita punya paus. Inilah momen sakral, penuh tradisi dan menjadi salah satu peristiwa paling ditunggu umat Katolik di seluruh dunia. Proses konklave dari awal hingga terpilihnya pemimpin. Konklave adalah proses rahasia memilih paus baru dalam Gereja Katolik. Nama konklav berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan kunci. Tradisi ini dimulai pada tahun 1274 setelah pemilihan paus yang sangat lama, hampir 3 tahun. Para kardinal akhirnya dikunci dalam ruangan dengan sedikit makanan agar lebih cepat memilih. Setiap kardinal di bawah 80 tahun dipanggil ke Vatikan untuk memulai proses pemilihan yang berlangsung dalam kerahasiaan. Para kardinal menulis nama calon paus, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam wadah khusus. Suara dihitung secara rahasia, dan untuk terpilih, calon paus harus mendapatkan 2/3 suara. Hasilnya diumumkan lewat asap, hitam jika belum terpilih, dan putih jika sudah. Apakah ini sebuah kebetulan? Paus Fransiskus wafat dan dimakamkan sesaat sebelum hari Minggu Kerahiman Ilahi. Paus Fransiskus, paus yang penuh kasih, yang selalu bicara tentang belas kasih Allah, kini dipanggil Tuhan. Tepat menjelang hari yang memuliakan kasih itu sendiri. Tahun 2005, Santo Yohanes Paulus II juga wafat beberapa jam sebelum Minggu Kerahiman Ilahi. Ia yang menetapkan hari itu sebagai pesta iman seluruh dunia. Dan kini Paus Fransiskus pun berpulang di waktu yang sama, seolah Tuhan sedang berkata, "Pulanglah
dalam pelukan kasih-Ku. Dua paus, dua hidup yang berbeda, tapi satu pesan yang sama. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Rest in peace, Bapak Paus Fransiskus. Wajah belas kasih Tuhan tampak nyata. Tidak ada kejadian yang kebetulan. 1. Paus Fransiskus wafat pada hari Senin Malaikat atau Monday of the Angels. Pada hari itu mengingatkan kita pada pesan malaikat tentang kebangkitan. Paus Fransiskus memiliki devosi yang sangat kuat kepada para malaikat dan mendorong umat untuk berdoa kepada mereka sebagai penuntun menuju Kristus. 2. Kepergiannya di masa oktav Paskah, masa paling penuh sukacita dalam tahun liturgi gereja, menyampaikan pesan tentang harapan dan sukacita kebangkitan yang senantiasa ia wartakan. 3. Tindakan publik terakhirnya adalah pemberkatan Urbi et Orbi pada hari raya Paskah. Meski tubuhnya lemah, ia tetap teguh menyuarakan bahwa dalam kemenangan Kristus atas maut, kita menemukan sukacita yang kekal. 4. Jenazahnya dibawa ke Basilika Santo Petrus pada tanggal 23 April, hari raya Santo Georgius, yang juga adalah hari nama baptis Paus Fransiskus. Ia sangat berdevosi kepada Santo Georgius dan sering berbicara tentang perjuangan rohani. 5. Misa pemakamannya akan dilaksanakan menjelang hari Minggu Kerahiman Ilahi, menyoroti tema utama kepausannya, belas kasih Allah yang tak terbatas. 6. Paus Fransiskus wafat sesaat sebelum peringatan Santa Maria sebagai Bunda Serikat Yesus. Sebagai Paus Yesuit pertama, ia mempercayakan hidupnya kepada Maria dan meminta untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. 7. Pemakamannya diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu umat, terutama kaum muda Katolik. Dikenal karena membuktikan kekudusan Beato Carlo Acutis yang masih muda. Pemakamannya akan menyerupai Mini World Youth Day, sebuah penghormatan untuk Paus yang menginspirasi banyak kaum muda. Bahkan dalam wafatnya, Paus Fransiskus tetap mewartakan kebangkitan Kristus, belas kasih Allah, dan kasih Bunda Maria. Selamat jalan, Bapak Paus. Di bawah langit Vatikan yang berwarna lembayung, burung-burung terbang tinggi melingkari puncak Basilika Santo Petrus, seolah membawa doa-doa yang tak terucap, mengiringi jiwa seorang gembala pulang ke rumah Bapa. Ribuan langkah menyatu dalam keheningan. Barisan umat berdiri tak sekedar mengantri, tapi menyerahkan hati mereka yang penuh duka dan syukur untuk seorang paus yang mencintai dengan ketulusan. Ribuan hati berkabung, namun kasihnya tetap tinggal selamanya. Selamat jalan, Bapak Paus. Dok, Oh, iya, gimana? maaf dok, boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Bagi tips dong biar jantung kita sehat, Jalan kaki, biar tensinya kita baik, jalan kaki, biar mencegah demensia atau pikun, jalan kaki, biar mencegah diabetes. jalan kaki, Kalau untuk meningkatkan kualitas tidur, jalan kaki, untuk membakar kalori, jalan kaki, supaya panjang umur. jalan kaki. Masih nggak mau jalan kaki? Anda bisa rugi.